Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita ucap puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Dan tak lupa juga, marilah kita ucap salawat kepada baginda Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja, yang terhormat Ibu Mayang Larasati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bank Marketing Research, yang beranggotakan yang pertama Umi F. Daulay, yang kedua Fadila Rizky Khairina, yang ketiga Desmi Fitriani, dan yang keempat Rina Nasution, dan yang terakhir saya sendiri Agus Salim Simatupang. Masuklah kita ke sesi pembacaan materi, yang dimana materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Umi F. Daulay. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, saya Umi Fadilah Daulay akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian riset pemasaran, yang mana menurut American Marketing Association atau AMA menyatakan bahwa riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui informasi, yang mana informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, merumuskan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan-tindakan pemasar, memantau kinerja pemasaran, dan menyempurnakan pemahaman yang dapat membuat aktivitas pemasaran lebih efektif. Kemudian, fungsi riset pemasaran, yang mana ada 3 fungsi riset pemasaran, yaitu yang pertama, evaluasi. Riset yang digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasar yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya mengevaluasi dampak program komunikasi dan promosi yang telah dilakukan terhadap kenaikan atau penurunan. Yang kedua yaitu understanding, yaitu riset yang dilakukan untuk memahami perilaku konsumen, dan riset ini lebih berbicara ke masa kini. Yang ketiga itu adalah predicting, yang mana merupakan fungsi yang paling susah dan berisiko karena unsur ketidakpastian paling tinggi, dan riset ini lebih berbicara pada masa depan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Umi F. Daulay yang telah membacakan materinya. Dan untuk materi kedua akan dibacakan oleh saudari Rina Nasution. Pada saudari Rina Nasution, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi penyampaiannya itu tentang klasifikasi riset pemasaran. Secara sederhana, klasifikasi riset pemasaran terbagi 2, yakni riset identifikasi masalah dan riset pemecahan masalah. Yang pertama itu riset identifikasi masalah. Riset ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul ke permukaan atau bakal terjadi di masa depan. Riset ini terdiri dari riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek, riset karakteristik pasar, riset analisis penjualan, riset peramalan bisnis, dan riset tren bisnis. Yang kedua itu riset pemecah masalah. Riset ini digunakan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah pemasaran secara spesifik. Riset ini terdiri dari riset segmentasi, riset produk, riset penetapan harga, riset promosi, dan riset distribusi.
Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rina Nasution yang telah membacakan materinya. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desmi Fitriani. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis riset pemasaran. Yang pertama, yaitu penelitian menurut tujuan. Dan yang kedua, penelitian berdasarkan pendekatan atau metode. Dan yang ketiga, penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian menurut tujuan, sekarang 2005 menyatakan penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan yang berbeda, yakni pertama, penelitian dasar yang bertujuan untuk menghasilkan produk pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tersebut bisa terjadi dan dapat diselesaikan. Yang kedua, penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh manajer atau perusahaan, yang terdiri dari penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan yang terakhir penelitian tindakan. Yang kedua, penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang dilandaskan pada tujuan dan objeknya, dapat dibedakan beberapa bentuk penelitian yang umum dipergunakan, antara lain penelitian deskriptif, yang kedua penelitian korelasional, yang ketiga penelitian eksplanatori, dan yang keempat penelitian eksperimen, kelima penelitian tindakan, yang keenam penelitian sejarah, yang ketujuh penelitian kasus, dan yang terakhir penelitian ex post factor. Yang ketiga penelitian menurut tingkat eksplanasi. Secara eksplanasi atau penjelasan, penelitian dapat dikaji menurut tingkatannya, yang didasarkan kepada tujuan dan objek. Objeknya yaitu ada yang bertujuan mempelajari, mendeskripsi, dan mendeteksi atau mengungkapkan. Dan ada pula yang menyelidiki hubungan kausalitas. Yang A, penelitian deskriptif, dilakukan untuk mengetahui variabel tunggal atau mandiri tanpa menghubungkan dengan variabel lain. Misalnya, penelitian ini tidak memakai hipotesis. Yang B, penelitian komparatif, penelitian bersifat membandingkan. Dan yang C, penelitian asosiatif, ialah penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desmi yang telah membacakan materi yang keempat. Dan materi yang kelima akan dibacakan saya sendiri, yaitu metode riset pemasaran. Untuk mengumpulkan data-data riset pemasaran perlu menggunakan berbagai metode. Metode ini dimaksud agar bisa mendata sesuai tujuan dan jenis riset yang akan dilakukan. Metode yaitu yang pertama kuesioner. Metode pengisian formulir yang berisi pertanyaan yang ingin diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu survei. Dalam riset pemasaran, metode kuesioner dan survei memiliki kesamaan. Perbedaan terletak pada kategori responden. Jika metode kuesioner dilakukan dengan responden yang sesuai dengan target pemasaran, maka metode survei ditujukan kepada masyarakat umum. Yang ketiga yaitu wawancara. Dalam metode wawancara, proses pengumpulan data dilakukan dengan bertemu langsung atau melalui telepon dan mengajukan pertanyaan kepada responden.
Yang keempat, observasi. Metode observasi pada riset pemasaran dilakukan dengan mengamati langsung situasi pasar. Yang kelima, FGD atau Focus Group Discussion. Dilakukan dengan membuat diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa responden. Lalu memilih sampel responden dengan tepat agar hasil diskusi yang didapat bisa mewakili kondisi pasar. Mungkin sekian dari pembacaan materi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fadila Rizky Khairina. Pada saudari saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses riset pemasaran. 1. Menetapkan masalah dan tujuan riset, yaitu proses perumusan masalah yang sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Yang kedua, mengembangkan rencana riset, yaitu di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan beberapa biayanya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengembalian sampel, dan metode kontrak. Yang ketiga, pengumpulan informasi, yaitu fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu menyimpulan temuan dengan mentabulasikan data atau pembuatan tabel-tabel dan mengembangkan distribusi frekuensi. Selanjutnya, mempresentasikan temuan. Riset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Yang keenam, mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan prosedur tertentu dari berbagai kemungkinan alternatif. Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan sebuah masalah yang ingin dicapai suatu pemecahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Rizky Khairina yang telah membacakan materinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 pada malam hari ini. Jika ada kata yang kurang mengenakan di hati, kami dari kelompok 2 mohon maaf kepada teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.